Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan, dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta, dan orang-orang pada zaman itu. Itu dan malah kamu muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat dengan sopan terkait isu politik yang sedang berjalan di negara kita ini. Ya, teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas beberapa isu politik yang sedang terjadi di negara kita.
Dan tentunya ini tidak terlepas dari kasusnya mantan Presiden ke-7 RI. Ya, teman-teman, di sini juga dari cuplikan video yang barusan kita tonton ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelum kita dengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita tersebut, jika ada juga tanggapan ataupun komentar teman-teman semua terkait cuplikan video yang barusan kita tonton, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang berjalan di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Putu Yudika yang mengatakan, inilah Konoha, uang adalah raja. Jamal mengatakan, jangan ada lagi pemimpin akan datang, pemimpin bodoh dijadikan pemimpin buat negara sebesar ini. Selanjutnya disampaikan oleh Riza Watiri yang mengatakan, memalukan sekali masih banyak anak-anak bangsa yang cerdas dan berkualitas. Muhyiddin mengatakan, beginilah kalau rekayasa melawan konstitusi semua diatur oleh duit. Ya, disampaikan oleh Dedi yang mengatakan, semua sudah paham pertanyaan kapan lahir reformasi jilid 2 akan ditentukan harinya. Fakhrulama mengatakan urat malunya sudah putus. Rian Titik mengatakan makanya segera mundur aja, kok nggak tahu malu. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Bambang Grushadi yang mengatakan daripada jadi buah bibir karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan, lebih baik mundur sebab memalukan di mata dunia. Akuk Garotan mengatakan, kita cari wakil presiden yang berkompeten, ilmuwan yang terbaik buat NKRI. Pri Joko Hardi mengatakan, hayo makzulkan Gibran dan Jokowi. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sudarto yang mengatakan, mohon dimaklumi anak tamatan SMP dipaksa jadi wapres. Saputra mengatakan, negara ini lucu. Anak tidak ada ijazah sama ngajarin orang-orang yang bergelar sarjana. Yohan Bastian mengatakan, setiap apa yang dipaksakan untuk jadi biarlah mengelinding nanti akan menerima buah dari perbuatan baik, akan jadi baik, ataupun sebaliknya. Romini mengatakan, aduh ya Allah, memang gak ada yang lain. Bapak Zainuri mengatakan, parpol yang harus bertanggung jawab, masa se mengorbitkan cawapres kok memalukan NKRI hancur. Sri Mulyani mengatakan memalukan sekali merusak demokrasi. Sukodia mengatakan setuju, yang penting tidak korupsi. Munadi mengatakan asal punya modal uang banyak Pak, lagi ada. Tuanya mau mendukungnya dan pamannya juga mendukung. Sudarsoni mengatakan mudah-mudahan ke depannya calon presiden dan wakilnya harus mempunyai nilai ijazahnya di atas rata-rata, syarat mutlak. Prasetyo mengatakan salut jenderal bersembunyi di ketiaknya Gus Gibran. Made Artawan mengatakan rakyat malu, kecewa punya wapres seperti ini, yang bangga hanya termul. Ya, disampaikan oleh Dodo Bengkel, jangan salahkan rakyat, yang salah mah orang yang punya kekuasaan dan mengesahkan persyaratan. Tati Mulyawati mengatakan, pelecehan kepada sarjana-sarjana cerdas yang ada di negara ini. Wapres terburuk dalam sejarah bangsa negara ini, selama jiwa-jiwa pengkhianat atau mudah disuap dengan uang dan jabatan, jangan harap bangsa dan negara bisa berubah jadi baik. Yasin Walang mengatakan, kalau gak ada Gibran, omon-omon gak jadi RI 1. Imade mengatakan, sangat setuju sekali Bapak ini. Husnulinda mengatakan, seperti cerita yang hanya terjadi di negeri ternak harimau. Macan dan gerangan dikomandani kambing. Gerombolan ternak pastinya gak ada bermartabat dan rasa malu ya, cuman buat perlengkapan kehidupan saja. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Yulia Nur yang mengatakan, siapa suruh pilih dia? Dari dulu kapasitasnya nggak ada kok dipilih.
Supriyadi mengatakan tahun 2029 harus dijaga ketat untuk pilpresnya karena duit yang akan menentukan dan jaga untuk curang. Ya, Asnidar mengatakan, iya, ini hanyalah yang dipimpin yang bukan ahlinya, tunggu aja. Kehancuran orang kita memilih orang bapaknya yang memaksakan anaknya jadi presiden, yang penting menang. Bima Prakoso mengatakan, sebenarnya kualitas bangsa kita yang masih sangat rendah. Kasusnya bidang politik, makanya seorang Gibran pun terpilih. Robert mengatakan, bagaimana bila rakyat Indonesia mengadakan revolusi untuk menjatuhkan pejabat yang korup, soalnya Presiden tidak juga tegas menindak para koruptor alias pembiaran dilakukan. Purwati mengatakan, seharusnya kalau tidak mampu lebih baik undur diri. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Iswan Haryono, bocah nggak sekolah dijadikan pemimpin, ya begitu jadinya. Edwin mengatakan, semoga Gibran bisa jadi presiden di periode 2029 nanti, hidup Jokowi. Ya, disampaikan oleh Roslan, di Republik atau negara kita masih banyak yang cerdas, pintar dan baik, dan yang mempunyai wawasan yang cukup. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Mas Rijanto, isi kepala Zong memimpin rapat. Rudi Purawinata mengatakan, kasihan banget Pak Prabowo memiliki wakil kurang menghuni sebagai pejabat negara, lebih baik Pak Prabowo dapat menggantikan Gibran sebagai wakil Bapak Prabowo. Ya, kita lanjut teman-teman. Wayan mengatakan, semoga ke depan semua pejabat dan dewan minimal tamatan S2 atau S3 supaya pintar dan cepat mengambil keputusan penting. Yang paket C dan SMA mundur saja. Tidak bisa memutuskan apa, guru SD di pelosok desa saja tamatan S1 masa kalah. Ya, dilanjutkan oleh Aanto yang mengatakan, NKRI miliki penduduk hampir 300 juta, jelas banyak cerdas, pintar, tangkas, berani ilmiah, kok temunya kayak ini, plonga-plongo, orang tak bisa dipaksa harus bisa ya, begini jadinya. Rusak negara, hancurkan negara. Suyono mengatakan, bingung sama Indonesia. Kita punya pemimpin yang pintar-pintar, jenderal terbaik, kok bisa? Supriyatno mengatakan, udah merasa enak, maka enggan untuk mundur, meski memalukan seluruh negeri. Andianto mengatakan, tanggung jawab lahirnya pemimpin yang tak berkualitas. Jadi pemimpin negara ada di tangan tukang survei 5+1 yang lahir baik jamur di musim hujan di jelang pemilu. Dan setelah pemilu, manusia tak berkualitas dipaksa lahir jadi pemimpin karena adanya variabel survei pesanan. Ya, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.